Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Cantika, NPM 24610178, mata kuliah Manajemen Keuangan 2 dari RPL S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah Metro. Saya di sini akan membahas mengenai materi manajemen keuangan lanjutan, yang dimana saya akan membahas mengenai materi pengertian manajemen keuangan lanjutan. Manajemen keuangan lanjutan adalah cabang dari manajemen keuangan yang lebih mendalam dan kompleks, berfokus pada analisis dan pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi manajemen keuangan lanjutan. Yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu merencanakan arus kas dan laba rugi untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk operasional dan investasi. Yang kedua, penganggaran, yaitu untuk mengalokasikan anggaran biaya secara efisien untuk memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia. Yang ketiga, pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi dan perbaikan sistem keuangan serta memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang keempat, pengambilan keputusan strategis dengan menggunakan data finansial untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang didukung oleh analisis mendalam, termasuk penilaian bisnis dan evaluasi rencana merger dan akuisisi. Yang kelima, manajemen risiko dengan mengidentifikasi dan menilai potensi risiko finansial serta mengembangkan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif dari risiko tersebut. Dan yang keenam, pelaporan keuangan, yaitu dengan menyediakan laporan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan analisis rasio laporan keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan manajemen keuangan lanjutan, yang dimana yang pertama, memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Fokus utama manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham melalui keputusan yang strategis dan efisien. Yang kedua, penilaian bisnis, menerapkan teknik penilaian bisnis untuk menentukan nilai wajar perusahaan yang penting dalam pengambilan keputusan investasi dan akuisisi. Yang ketiga, pengelolaan risiko, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko finansial serta mengembangkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari risiko tersebut. Yang keempat, perencanaan keuangan jangka panjang dengan mengembangkan rencana keuangan yang mencakup alokasi sumber daya untuk proyek jangka panjang, memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, optimalisasi modal kerja, memastikan bahwa modal kerja dikelola secara efisien untuk mendukung operasi sehari-hari dan menjaga arus kas. Yang keenam, evaluasi praktik manajemen treasury, menilai praktik pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya yang dibahas adalah mengenai tema yang dibahas manajemen keuangan lanjutan, yaitu manajemen keuangan lanjutan mencakup berbagai tema penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan untuk jangka panjang. Berikut adalah beberapa topik utama yang dibahas. Yang pertama, keputusan investasi, capital budgeting, yaitu teknik dan metode dalam penganggaran modal termasuk analisis arus kas dan risiko dalam keputusan investasi. Selanjutnya, instrumen investasi dengan pembahasan tentang berbagai jenis investasi seperti obligasi, opsi, dan derivatif. Yang kedua, keputusan pendanaan, struktur modal, yaitu analisis mengenai biaya modal, leverage, dan kebijakan dividen yang mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan. Selanjutnya, sumber pendanaan, evaluasi sumber-sumber pendanaan jangka menengah dan panjang serta risiko yang terkait. Yang ketiga, kebijakan dividen. Pembahasan tentang bagaimana kebijakan dividen dapat
mempengaruhi nilai perusahaan dan keputusan investasi. Yang keempat, merger dan akuisisi. Analisis mengenai proses merger, akuisisi, dan divestasi serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, manajemen risiko. Strategi untuk mengelola risiko keuangan yang dihadapi perusahaan termasuk penggunaan instrumen derivatif untuk hedging. Yang keenam, isu terkini dalam manajemen keuangan. Pembahasan tentang manajemen keuangan internasional dan tantangan yang dihadapi perusahaan di pasar global. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.